Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naftul Jiyad dengan NIM 4211801005. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mensimulasikan atau mendemokan mengenai neural network backpropagation, di mana pada backpropagation adalah algoritma pembelajaran yang bisa digunakan untuk multilayer neural network. Terdiri dari unit pemrosesan yang terhubung dan memiliki beberapa masukan atau beberapa keluaran. Nah, pada backpropagation juga terdapat dua fase, diantaranya itu pada pola pertama, itu pola input training, itu dilakukan di layer input. Kemudian pada pola kedua itu dengan pola output. Jika nilai output yang dikehendaki sudah dapat, maka kita membuat lagi prosesan berupa backward menuju ke layar hidden. Kemudian prosesnya akan diperoleh data terbaru berupa bobot yang terbaru. Pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat program, yaitu kita perlu tahu bagaimana step-step yang kita gunakan untuk membuat program backpropagation ini. Contohnya, di sini kita butuh beberapa step, diantaranya yaitu pertama step inisialisasi, kemudian ada step aktivasi. Nah, pada step aktivasi ini terdapat beberapa rumus yang perlu kita input nanti ke program. Kemudian pada step yang ketiga itu training bobot, di mana proses training bobot ini kita membutuhkan rumus juga seperti itu. Nah, yang nantinya kita akan menginputkannya. Kemudian terakhir itu step iterasi, di mana pada step iterasi ini atau proses untuk menghitung seberapa kali prosesan yang telah di training atau di learning. Selanjutnya kita lanjut ke bagian program. Nah, pada bagian program pertama tadi kita perlu menginisialisasi terlebih dahulu. Yaitu kita perlu menginisialisasi bobot atau input yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menginisialisasi variabel. Contohnya itu I, J, P, dan not, kemudian M sama dengan 0. Kemudian saya menginputkan nilai threshold itu pada program itu 0,5. Nah, di sini nanti fungsinya penting. Kemudian ada inisialisasi input, output, W, U, mu atau learn rate atau time error, terus error. Kemudian ini merupakan inisialisasi yang kita perlukan. Kemudian setelah kita menginisialisasi, kita perlu yang namanya data pattern. Nah, di sini saya menggunakan beberapa data training untuk di training. Nanti datanya itu berjumlah 40. Itu mulai dari 0 hingga 39. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai atau sudah membuat nilai patternnya atau trainingnya yang akan di training nanti, nah, kita selanjutnya ada proses. Nah, di sini pada tampilan ada tampilan jumlah node hidden, toleransi error, jumlah literasi error, dan mu. Nah, di sini pada node convert to integer 16 ini merupakan untuk menconvert untuk menampilkan tampilan nilai node ke text box 1, di mana text box 1 berada di sini. Kemudian nilai toleransi pun seperti itu, toleransinya, kemudian nilai errornya, nilai learn rate-nya pun seperti itu. Nah, kemudian masuk ke proses random wait. Nah, pada proses random wait ini digunakan rumus seperti ini. Nah, dengan variabel yang di atas tadi sebaliknya. Nah, sebelum itu kita pergi ke ini terlebih dahulu, di mana skemanya yang kita gunakan yaitu ini backpropagation-nya. Pertama itu dia menggunakan input, itu ada node-nya berjumlah 4, kemudian ada aktivasinya atau node hidden-nya.
kemudian ada jumlah node-nya 5, kemudian ada aktivasinya, header layarnya, kemudian ada outputnya, seperti itu. Nah, pada proses pertama, kita sudah tahu prosesnya itu berawal dari forward. Kemudian setelah selesai forward mendapatkan output, maka yang proses selanjutnya dilakukan pemrograman ke sebaliknya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke tahap aktivasi. Nah, pada tahap aktivasi ini, di sini ke prosesnya juga termasuk proses pattern learning. Kita klik terlebih dahulu untuk membuatnya. Itu di sini saya menambahkan timer one atau timer, fungsi timer untuk menjalankan timer, di mana sini saya mengincludekan timer seperti ini. Nah, saya tekan, kemudian di sini saya membuat fungsi timer, yaitu untuk menjumlah pola, yaitu dengan cara menjumlahkan pattern yang kita gunakan tadi sebanyak berapa gitu. Kemudian masuk ke proses training. Nah, pada proses training ini dilakukan, yaitu pertama yang seperti dibilang tadi pada skema ini, itu proses forward yang dilakukan pada node pertama, kemudian hidden didapatkan nilai errornya, kemudian node yang kelima, node-nya ber5 didapatkan error, kemudian didapatkan nilai outputnya. Itu merupakan forward yang dilakukan pertama. Nah, forward yang dilakukan pertama itu input ke hidden. Nah, input ke hidden seperti yang tadi, input ke hidden, ke nilai hiddennya. Oke, ke nilai hiddennya. Kemudian kita menggunakan rumus. Nah, di sini menghitung nilai output aktual dari neuron layer. Nah, menggunakan rumus seperti ini. Nah, yaitu X dikali dengan W. Nah, di sini dengan variabel yang dibuat tadi, time hidden 1 ditambah dengan input dikali dengan W. Nah, kemudian di sini ada bias untuk hidden. Nah, maksudnya di sini untuk hiddennya, nilai hiddennya itu digunakan rumus sigmoid. Nah, di sini rumus sigmoidnya kita bisa lihat. Di mana rumusnya yaitu Y sigmoid sama dengan 1 per 1 plus E minus X. Kemudian setelah itu kita masukkan rumus yang telah kita ketahui tadi, yaitu 1 dibagi dengan 1 plus eksponensial dari minus 1,0 dikali dengan time hidden yang pertama plus 1. Ini merupakan rumus sigmoid yang kita perlukan pada penulisan program. Kemudian masuk ke hidden output. Nah, pada hidden output itu kita mempunyai fungsi lagi, mempunyai fungsi perloopingan juga, yaitu kita lakukan hampir sama seperti yang di atas rumusnya, hanya perbedaannya itu ada pada variabelnya saja. Dengan menggunakan rumus yang sama tapi menggunakan rumus variabel yang berbeda, itu time hidden 2, proses yang kedua. Ini merupakan penulisannya, dan juga untuk membiasnya juga menggunakan rumus yang sama dengan variabel yang berbeda. Nah, setelah itu prosesnya sudah dijalankan, proses forward sudah didapatkan nilai errornya juga. Nah, kemudian proses selanjutnya itu backward, yaitu dilakukan melalui output ke sebaliknya. Nah, dengan rumus kita backward, kemudian di sini menghitung gradient error dari neuron layer output, seperti itu. Kita gunakan rumus ini, di mana Y dikali dengan 1 dikurang dengan Y dikali dengan errornya. Nah, sini yaitu output dikurang dengan Y out atau Y out, kemudian dikali dengan ini Y out, ini maksudnya itu nilai errornya dikali dengan 1 dikurang dengan Y out. Kemudian setelah itu kita masuk ke menghitung gradient error dari neuron hidden.
Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke update bobot. Kita ke update bobot, ke proses update bobot. Mengupdate bobot dengan rumus K tambah 1 kali W tambah U. Hampir sama seperti yang tahap awal ini, sama dengan rumusnya, kan berulang kali dilakukan, yaitu dengan rumus dituliskan dengan U mu atau learn rate dikali dengan output dikali dengan hidden. Kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan setting weight dari output ke hidden itu di list box 2 berada di sini. Kemudian sebaliknya juga di berikutnya itu ada neuron hidden, mengupdate bobot dari neuron hidden. Ini kan neuron output dan ini merupakan sajian neuron hidden, di mana rumusnya itu hampir sama seperti yang bilang tadi, hanya perbedaannya hanya di ini kan output, di sini merupakan hiddennya yang diberikan, dituliskan. Kemudian ditampilkan di list box 1, di list box 1. Setelah itu hasil errornya itu menjumlahkan error pola, itu time error ditambah nilai absolute out errornya. Setelah itu setelah udah diproses, time error dibagi dengan 40 atau jumlah dari pattern yang kita gunakan. Kemudian hasil dari penjumlahannya itu akan ditampilkan pada text box 5, menampilkan nilai errornya itu berada di ini text box 5. Kemudian setelah itu ada namanya M sama dengan M plus 1. Ini merupakan variabel M yang fungsinya untuk menampilkan nilai iterasi di mana ketika M plus 1 ini ketika sudah memencet learning, proses learning, maka nilainya akan berjalan, akan bertambah misalnya 1, 2, 3 sampai mendekati nilai yang diinginkan dari nilai errornya seperti itu. Kemudian ada chart. Nah, di mana chart ini untuk menampilkan grafik nilai error pada ketiga bobot ini, list box 1, list box 2, dan list box errornya tampilkan pada chart ini. Nah, setelah itu akan ditampilkan banyak jumlah iterasinya pada text box 4. Pada text box 4 ini. Text box 4. Kemudian seterusnya itu ada proses if, di mana proses kondisi if ini ada kondisi time error kecil sama dengan error, di mana kondisinya timer one enable ini maksudnya kondisi looping telah berhenti, di mana kondisi setelah outputnya telah didapatkan, telah yang diinginkan seperti itu, maka timernya akan berhenti, kemudian programnya akan berhenti dan mendapatkan nilai jumlah iterasi yang kita dapatkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fungsi setting weight dari output ke hidden. Ini sama, ini untuk menampilkan ke list box-nya saja, ke list box 2. Kemudian ini juga ke list box 1. Kemudian program selanjutnya itu ada yang namanya program backpropagation, itu sudah selesai, udah di learning. Kemudian program testing. Nah, pada program testing ini kita menampilkan menggunakan gerbang XOR gitu, nantinya akan dipraktekkan, akan dicontohkan. Di sini ada program fungsi, dimana program fungsinya ini programnya sama, rumusnya digunakan untuk program forward tadi. Gunakan forward tadi dengan menggunakan variabel yang sama, yaitu hidden 1. Kemudian ada namanya untuk menampilkan nilai hidden ke outputnya gitu, outputnya sama time hidden 2 dengan fungsi variabelnya, dengan rumusnya sama dengan sebelum yang di atas, yaitu time hidden 2. Setelah itu kita masuk ke kondisi di mana
jika nilai out besar dari threshold, maka hasilnya akan 1, yaitu pada textbox 8 dan 9. Itu pada textbox 8 dan 9 di sini. Kemudian jika nilai out-nya kecil dari threshold, maka nilainya akan 0. Nah, berikutnya ini merupakan program untuk mengkonvert atau menampilkan nilai pada textbox 6 dan pada textbox 7, yaitu nilai dari X1 dan X2. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan. Kita running terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita tunggu di sini biar nampak. Oke. Nah, di sini sudah tertera jumlah node-nya, node hidden-nya 5 seperti pada skema. Kemudian toleransi errornya disetting itu 0,015, didapat dari nilai hasil dari program tadi di convert. Kemudian jumlah iterasinya nanti kita dapatkan setelah kita learning, kita jalankan terus mendapatkan nilai errornya seberapa. Kemudian nilai mu-nya atau nilai learn rate-nya itu kita setting di 0,9 sama kita dapatkan di program tadi sebelumnya. Nah, setelah itu kita pertama yang kita lakukan ialah pencet load data. Nah, setelah load data kita pencet ke proses learning. Nah, di mana proses learning-nya sedang berjalan, di mana nilai errornya ini akan terus berjalan, akan menuju di bawah dari nilai toleransi yang kita setting. Kemudian jumlah iterasi atau perulangan pada nilai error ini dihitung di jumlah iterasi ini. Nah, di mana pada proses pertama itu kondisi errornya itu menaik, kemudian menurun hingga mendekati dengan nilai toleransi error atau di bawah dari nilai toleransi yang kita setting. Proses learning ini untuk jumlah iterasi dan lamanya proses learningnya itu berpengaruh dari jumlah data pattern kita. Saya menggunakan 40 pattern, di mana ketika lebih banyak lagi patternnya, maka waktu yang kita butuhkan untuk melearning itu akan semakin lama. Dan juga berpengaruh dengan spesifikasi dari laptop kita sendiri atau komputer kita sendiri. Kita tunggu saja hingga mendekati 0,015 hasil dari errornya. Nah, sudah selesai, didapatkan nilai error 0,014 sekian di bawah dari nilai toleransi error. Kita lihat hasilnya sama, kemudian ini merupakan bobotnya. Nah, setelah selesai, kita masuk ke proses testing, di mana pada proses testing ini kita logikakan itu menggunakan XOR. Contohnya di X1 dan di X2 ini saya berikan nilainya di bawah dari nilai threshold. Itu nilai thresholdnya tadi kita setting 0,5, misalnya saya setting 0,3 dan 0,4. Nah, maka 0,4, maka hasilnya akan tetap 0 karena di bawah dari nilai threshold. Nah, dan selanjutnya itu di sini saya akan men-setting nilai X2 itu di nilai threshold. Nah, kemudian di X1-nya tetap. Maka seharusnya hasilnya itu akan 1. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya coba kita balikkan, misalnya di angka 5, kemudian di bawahnya di angka lebih kecil, misalnya 4, tetap 1, hasilnya 0 gitu. Kemudian misalnya nilainya itu di bawah nilai threshold keduanya, hasilnya 0 karena di bawah dari nilai threshold. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.